Doi meninggal akibat overdosis heroin dalam perjalanan tur dengan Jeff Beck pada tanggal 4 Desember tahun 1976, tepat setahun setelah kedatangan Deep Purple ke Indonesia. Ialah Tommy Bolin, seorang gitaris dan penulis lagu yang memikat dunia dengan permainannya yang canggih dan ganas. Di usianya yang masih muda, Bolin telah menggoreskan karya-karya masterpiece untuk Deep Purple, James Gang, dan proyek solonya. Walau stigma yang sangat menyedihkan mengikutinya ketika bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut, di mana faktanya bahwa dia selalu menjadi pengganti. Lalu, bagaimana sekelumit kisah tentang seorang gitaris yang meninggal muda di usia 25 tahun ini? Yuk kita bahas. Dilahirkan dengan nama Thomas Richard Bolin pada tanggal 1 Agustus tahun 1951 di Sioux City, Iowa, Amerika Serikat. Dia mulai bermain dengan band bernama The Miserless sebelum dia diminta bergabung dengan band lain bernama Danny dan The Triumphs pada tahun 1964 di usia muda 13 tahun. Mereka memainkan campuran dari rock and roll, R&B, dan hip hop saat itu. Dan ketika bassist Danny Foot meninggalkan band untuk digantikan oleh saudara lelaki drummer George Laverick Jr., mereka mengubah nama mereka dan menjadi A Patch of Blue. Album dirilis pada tahun 1999, Patch of Blue Live, dari dua konser tahun 1967 di Correctionville, Iowa, dan di Sioux City. Pada tahun 1999, band ini dilantik di Iowa Rock and Roll Hall of Fame. Tommy pindah ke Boulder, Colorado di akhir masa remajanya dan kemudian bermain di sebuah band bernama American Standard sebelum bergabung dengan Ethereal Zapper, sebuah band yang dinamai dari sebuah kereta yang beroperasi antara Denver dan Chicago. Berbicara tentang Ethereal Zapper, ketika mereka mulai diminati perusahaan rekaman, nama band ini pun disingkat menjadi Zapper. Band ini mulai tampil di tempat yang lebih besar, membuka band yang lebih mapan seperti Led Zeppelin. Album kedua mereka berjudul Going Back to Colorado menampilkan drummer baru Bobby Birch yang akan muncul dari waktu ke waktu dalam kredit musisi di catatan album liner dari proyek-proyek Bolin selanjutnya. Pada tahun 1972, Bolin yang berusia 20 tahun membentuk band fusion jazz rock blues Energy. Namun, band ini tidak pernah merilis album selama era Bolin, tetapi beberapa rekaman telah dirilis di kemudian waktu. Terjebak di antara arahan musik yang ingin dia kejar dan rekening bank yang hampir kosong waktu itu, di tahun 1973, Tommy menggantikan Dominic Soriano yang sebelumnya menggantikan Joe Walsh di James Gang. Dia merekam dua album, yakni James Gang Bang pada tahun 1973 dan Miami pada tahun 1974. Bolin menulis lagu bersama rekan bandnya kecuali satu lagu pada dua album tersebut. Di antara dua album James Gang, Bolin bermain di album solo milik anggota Mahavishnu Orchestra Billy Cobham, Spectrum, yang menampilkan Bolin pada gitar, Cobham pada drum, Leland Sklar pada bass, dan Jan Hammer yang juga dari Mahavishnu Orchestra pada keyboard dan synthesizer. Setelah tur Miami, Bolin ingin keluar dari James Gang. Dia melanjutkan untuk melakukan pekerjaan untuk banyak sesi band rock dan juga dengan sejumlah artis jazz. Pada awal tahun 1975, Bolin juga merupakan seorang gitaris studio tamu untuk band Kanada Moxie selama rekaman album debut mereka, di mana Tommy menyumbangkan solo gitar untuk 6 lagu. Belakangan di tahun itu, Bolin dikontrak oleh Nemperor Record untuk merekam sebuah album solo yakni Teaser yang rilis pada November tahun 1975. Bolin didorong dan dilatih oleh The Beach Boys untuk melakukan vokal sendiri di album ini. Adapun pemain sesi pada rekaman ini meliputi David Foster, David Sanborn, Jan Hammer, Stanley Sheldon, Phil Collins, dan Glenn Hughes, walau tidak terverifikasi karena alasan kontrak. Dan selama rekaman album ini pula, dia dihubungi oleh Deep Purple. Setelah Ritchie Blackmore meninggalkan Deep Purple, band mengadakan pertemuan dan mendiskusikan apakah akan bubar atau mencoba mencari pengganti. Dan akhirnya, band ini memilih opsi yang terakhir. David Coverdale telah mendengarkan LP Billy Cobham Spectrum, di mana Tommy adalah gitaris utama untuk 4 lagu. Dia memutuskan dia ingin Tommy di Deep Purple dan mengundangnya untuk bermain. Dia bermain dengan band selama 4 jam dan akhirnya posisi itu menjadi miliknya. Band ini kemudian pindah ke Munich, Jerman untuk mulai bekerja di album Come Taste the Band.
Bolin turut menulis 7 dari 9 lagu dari rekaman ini, termasuk instrumental O2G yang merupakan penghargaan untuk George Gershwin. Come Taste the Band dirilis pada bulan Oktober tahun 1975, dan tur Australia, Amerika Serikat dan Jepang pun dilakukan. Album Come Taste the Band terjual dengan cukup baik dan merevitalisasi Deep Purple untuk sementara waktu. Namun tur konser tersebut memiliki banyak poin rendah. Penonton mengharapkan Bolin untuk memainkan solo yang terdengar seperti Blackmore, padahal gaya kedua gitaris ini sangat berbeda. Di samping itu, Tommy juga kecanduan kokain dengan sesama anggota band seperti Glenn Hughes yang juga menyebabkan beberapa pertunjukan konser di bawah harapan. Contohnya kejadian di salah satu konser di Tokyo, di mana Tommy pingsan dan jatuh tertidur selama 8 jam. Saat pertunjukan, ia hanya bisa memainkan chord sederhana dalam mode bar, dengan keyboardist John Lord harus memainkan banyak bagian gitar di organ. Sayangnya, konser ini direkam untuk album live berjudul Last Concert in Japan. Meskipun permohonan oleh anggota band untuk tidak merilisnya, namun album ini keluar juga di Jepang dan menjalar ke Inggris dan Amerika Serikat. Adapun rekaman konser yang jauh lebih baik oleh jajaran Deep Purple dibuat di Long Beach, California pada awal tahun 1976 dan dirilis pada tahun 1995 sebagai King Biscuit Flower Hour Present Deep Purple in Concert. Setelah Deep Purple bubar pada Maret 1976, Bolin bebas untuk membentuk Tommy Bolin Band dan dia melakukan tur sambil membuat rencana untuk album solo kedua. Tommy Bolin Band memiliki personil yang terdiri dari Narada Michael Walden, Mark Stein, Norma Jean Bell, Reggie McBride, Jimmy Haslip, Max Carbonental, dan terakhir adik Bolin, Johnny Bolin pada drum. Pada pertengahan 1976, CBS Record mengontrak Bolin dan ia mulai merekam Private Eyes, rekaman solo kedua dan terakhirnya pada bulan Juni. Album ini dirilis pada bulan September dan tur pendukung pun dilakukan. Namun sayang, tur Bolin untuk Private Eyes akan menjadi penampilan terakhirnya. Dia menjadi pembuka untuk Peter Frampton dan Jeff Beck. Dalam pertunjukan terakhirnya, ia menjadi pembuka untuk Jeff Beck pada tanggal 3 Desember 1976 di Miami dan diselingi dengan membawakan Post Toasty. Dia juga berpose untuk foto terakhirnya, duduk di belakang panggung bersama Jeff Beck setelah pertunjukan yang muncul di Rolling Stone. Artikel di Rolling Stone menyatakan, tepat sebelum konser terakhir Bolin, John Merlo dari The Miami News saat wawancara mengatakan kepadanya, "Jaga dirimu baik-baik," dan dijawab oleh Tommy, "Saya sudah mengurus diriku sendiri sepanjang hidupku. Jangan khawatir tentang aku akan ada untuk waktu yang lama." Namun, beberapa jam kemudian, Bolin meninggal di usia muda 25 tahun pada tanggal 4 Desember 1976 karena overdosis heroin dan zat lain, termasuk alkohol dan kokain. Ia dimakamkan di Silvery Cemetery, Sioux City, Iowa. Banyak kritikus musik memberi kredit khusus kepada album terakhir Bolin, Private Eyes. Menurut mereka, melalui album luar biasa yang sukses ini, Bolin baru saja melakukan pemanasan. Bayangkan saja kalau dia masih hidup, bakal seperti apa album-album yang dibuat. Sekarang koleksi baru rekaman dan demo yang belum pernah dirilis dari sesi rekaman album Private Eyes juga telah dirilis, berjudul Shake the Devil, The Lost Session, yang dirilis pada 12 Februari 2021 kemarin atas izin Cleopatra Record. Album ini mengungkap sisi lain dari bakat Bolin. Penasaran? Dengarkan saja ya albumnya. Oke, sekian ya. Rest in peace Tommy Bolin. Dan salam rock and roll.